mendengar bahwa bacaan begitu keras, ya, kasih bacaan-bacaan yang kemudian isinya agak menakutkan. Tetapi kalau kita bicara secara konteks di Acamane, pasti Bapak Ibu bisa memahami. Dan apa yang dikatakan dalam Injil, itu belum apa-apa, sudah dialami. Oh, ya. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Diancam, di demo, ya. Malah mungkin saya dengar sekarang akan di demo katanya ya. Ya. Dan sekarang kita bersyukur dengan pagi ini. Tetapi bahwa Injil hari ini memang Injil yang memang akhir-akhir ini karena akan selesai akhir tahun liturgi ya. Jadi minggu depan itu sudah perayaan Kristus Raja semesta alam. Maka bacaan-bacaan sabda Tuhan seringkali memang menegaskan kembali tentang bagaimana kita waspada dan berjaga-jaga. Dan itulah yang kemudian menjadi gerak langkah kita, hidup kita. Dan kalau kita renungkan Injil hari persis sekali, sebenarnya apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, atau apa yang sedang terjadi di stasi Acamane ini, Bapak terkasih. Maka sangat menarik kalau kita renungkan bahwa ini adalah menjadi kekuatan di dalam situasi yang tidak menentu, Bapak Ibu ya. Dikatakan dalam Injil ada peperangan, ada pemberontakan, ada kesesatan dan sebagainya. Apalagi peperangan sekarang tidak dalam konteks fisik, tetapi peperangan di media sosial sangat keras sekali ya. Bagaimana orang menghujat, bagaimana orang kemudian menghakimi, tidak dengan kekerasan, tapi dengan kata-kata, dengan verbal yang kemudian bisa menyakiti banyak orang. Kita juga menghadapi berbagai persoalan di media sosial, banyak kebohongan ya. Dan kemudian di online kita menghadapi pinjol, pinjaman online. Ada juga apa? Judi online. Ya, pokoknya ya online itu ya. Banyak yang kalau kita tidak berhati-hati, banyak kemudian bisa menjerumuskan kita, bisa menghancurkan keluarga kita. Belum lama ini juga masih beredar akun Instagram, ya, TikTok, Antonius Subianto Benjamin, ya, Monsinyur Anton, di situ jualan rosarium. Ada yang beli Bapak Ibu sini? Ada yang tertipu? Ya, sangat kencang sekali ya. Ada Instagram namanya itu Monsinyur Anton, ya, Antonius Benjamin, ya. Dan itu jual rosarium yang sebelumnya dari Paus Fransiskus, ongkos kirim 100.000. Ya. Dan itu kalau dilihat itu Bapak Oso begitu aktif, ya silahkan ditransfer 100.000. Baik Oso, kabarnya mana? Kabar saya baik-baik saja. Wah, pokoknya aktif sekali. Padahal Oso tidak punya Instagram, tidak punya akun media sosial, ya. Belum TikTok dan sebagainya. Sekarang sudah beredar lagi. Paus Fransiskus sudah meninggal. Paus Leo 14, ada lagi salib Paus Leo 14, sama ongkos kirimnya 100.000. Dan sangat ironis banyak umat yang masih tetap tertipu, Bapak kasih. Ya. Saya ditelepon, oh ayo kenapa kiriman Bapak Oso belum sampai? Ya, itu di mana? Di Instagram, Bapak Ibu tertipu. Ya. Dan disitulah kemudian sudah diberitakan bahwa ini adalah akun palsu, ya, tetapi umat masih kemudian tertipu. Bapak terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana dalam bacaan pertama itu menarik sekali, ya. Kita mendengarkan dari kitab Maleakhi, dikatakan bahwa Tuhan tampil sebagai matahari kebenaran yang menyembuhkan. Maka gambaran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata atas pergumulan umat. Ia melihat kesetiaan yang dijalankan dalam diam. Ia melihat air mata yang ditahan demi bertahan dalam iman. Dan ia melihat bagaimana umat itu sungguh bertahan di dalam iman. Maka dalam baca pertama Maleakhi meyakinkan kita bahwa ketekunan dan kesetiaan tidak pernah sia-sia. Jadi ketekunan yang sungguh kemudian di dalam hati kita, waspada, berjaga-jaga, tetap tekun di dalam hal-hal yang sederhana. Bacaan kedua juga sangat bagus sekali, Bapak Ibu memberikan dasar, yaitu Tesalonika memberikan bagaimana kesetiaan itu bekerja.
dalam hal kecil. Paulus memberikan contoh. Iman yang teguh tidak membuat kita diam dan menyerah, tetapi terus berjalan, terus berjuang, dan terus mengerjakan kebaikan meski dunia tidak bersahabat. Maka Paulus menegaskan kesetiaan terus untuk bekerja, jujur, dan tetap menghidupi ajaran Kristus sekalipun ada tekanan dari luar. Kemudian Injil Lukas membawa kita pada ini persoalan. Dikatakan bahwa Yesus memberikan sebuah janji yang sangat indah. Ya, tadi di tengah tantangan, di tengah situasi yang tidak menyenangkan, tekanan, ancaman, pemberontakan, dan sebagainya, Lukas memberikan peneguhan yang sangat jelas. Dengan ketekunanmu kamu akan memperoleh hidup. Maka inilah dikatakan Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa badai, Ia menjanjikan penyertaan di dalam badai. Ia menjanjikan bahwa ketekunan kita yang kadang tampak kecil, sederhana, bahkan tidak terlihat akan membawa kita kepada keselamatan. Inilah yang menjadi tantangan untuk kita semua berkasih. Maka pada bulan lalu ada Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, dan itu menegaskan tentang bagaimana semangat berjalan bersama, sinodal atau solidaritas berjalan bersama. Inilah yang diajak oleh Gereja Katolik Indonesia, dan yang kita bersyukur Monsignor Anton menjadi Ketua KWI periode yang kedua, dan inilah yang nanti akan mengawal, mengerjakan semangat sinodal itu, semangat berjalan bersama. Maka inilah yang kemudian menjadi gerak langkah kita pada hari ini, sampai Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersama, solid dan sinodal. Tentu banyak tantangan dan terkasih di dalam hidup iman kita di stasi ini. Ya, kita harus bolak-balik diaspora, tapi semoga tadi ketekunan, kesabaran itu menjadi kekuatan untuk kita. Monsignor Anton kemarin rapat dengan kuliah, menyampaikan salam pada Bapak Ibu sekalian, dan juga memberikan pesan tetap sabar, tetap setia, dan mengikuti apa yang sudah disepakati bersama. Monsignor mengatakan itu karena sungguh ini yang harus kita jalani, dan semoga nanti evaluasi komunikasi yang belum berjalan dengan baik nanti kita perbaiki. Karena Monsignor tentu dengan situasi sekarang ingin kemudian juga bagaimana relasi dengan pemerintah itu juga bisa diperbaiki. Inilah yang kemudian menjadi semangat kita berjalan bersama, yaitu dengan umat kita, ya, berjalan bersama dengan gereja kita, dan juga berjalan bersama dengan pemerintah, dengan masyarakat yang ada di sekitar. Walaupun tidak mudah, ya. Banyak orang tadi, karena kita sebagai orang Katolik kita dibenci oleh banyak orang. Untuk beribadah saja tidak mudah. Betul Bapak Ibu ya, harus pindah sana, pindah sini. Zaman dulu, ya seperti zaman dulu, harus berdoa di katakombe, di bawah tanah. Justru hari ini kita ditantang untuk tetap setia kepada iman kita. Kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh kemudian menyerah, tapi justru kebersamaan, soliditas, dan juga tadi semangat sinodal berjalan bersama menjadi tantangan kita. Justru saat inilah kita mengalami ujian, tapi kita tidak boleh kemudian berjalan masing-masing, tapi berjalan bersama. Bapak Ibu terkasih, inilah yang menjadi semangat kita berjalan bersama, saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Di tengah tekanan persatuan dan juga hidup kita, persatuan adalah kekuatan. Ketika kita saling mendukung dan tidak meninggalkan satu sama lain, tentu Tuhan akan memberikan rahmat anugerah kepada kita. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan bahwa sampai hari ini meneguhkan kita. Dunia mungkin tidak menentu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Situasi hidup mungkin bergoncang, tetapi pernyataan Tuhan tetap teguh. Dalam bacaan pertama, Maleakhi meneguhkan kita bahwa matahari kebenaran akan terbit bagi orang yang setia. Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk tekun dalam pekerjaan dan kebaikan. Dan dalam Injil, Yesus menegaskan kita, jangan gentar, sebab dengan ketekunan kamu akan memperoleh hidup. Marilah kita melangkah dengan iman yang baru, malah kita hidup sebagai umat
dan kita menjadi seperti bambu. Menarik sekali kalau Bapak Ibu ada gambaran bambu. Bambu itu lentur, dia tinggi tapi kalau kena angin itu dia tidak roboh, tetapi sungguh lentur mengikuti angin dan tetap kuat. Kita tidak mengikuti dunia, tapi sungguh iman kita tentu tekun tenang, ya, mengikuti situasi yang ada, tetapi tetap waspada. Semoga goncangan, tantangan yang ada dalam hidup kita sungguh menuntun kita untuk lebih kuat, lebih suci, dan akhirnya kita penuh harapan, dan akhirnya Tuhan membawa keselamatan untuk kita semua. Mari kita hening, kita sadar Tuhan, sehingga sadar Tuhan ini meneguhkan kita di tengah ketidakmenentuan ini. Kita tak percaya, setia, tekun dengan iman kita di hadapan